Rahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sidina tumulabiki yang insyaallah angkari fakalab diri Allah Ta'ala. Hari ini kita berada di bulan yang istimewa, bulan yang memiliki begitu banyak kemuliaan. Apalagi hari ini siruntu iduai waktu malabbi, yakni as-sujuma nanniya as-sona nisfu Sya'ban. Saya kira kemarin Jumat lalu khatib kita sudah menyampaikan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Semoga momen malam nisfu Sya'ban tadi malam kita tidak lewatkan begitu saja untuk meraih begitu banyak kemuliaan, bukan hanya sekedar pahalanya, tetapi kita bisa mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita dengan melakukan amal-amal di malam-malam bulan Sya'ban, terutama tadi di malam nisfu Sya'ban. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hari ini insyaallah materi khutbah kita adalah persiapan menyambut Ramadan. Sisa kurang lebih 14 atau 15 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang agung. Organisasi Muhammadiyah sudah menetapkan berdasarkan metode hisab, hari Sabtu sudah masuk 1 Ramadan. Itu berdasarkan metode hisab yang tentu berdasar dari ilmu falak dan ilmu astronomi, dengan kriteria wujudul hilal. Jadi yang kayak sewujudul hilal, ya sengi wujudul hilal. Muhammadiyah itu sudah yakin bahwa tanggal 28 Februari riwattu labuna as-suewe as-sona Jumat sudah diyakini bahwa ada bulan, sehingga wanina satu matarawi ni tawe hari Sabtu itu sudah 1 Ramadan. Tentu berbeda dengan pandangan kelompok yang lain dalam hal ini, Nahdlatul Ulama, yang memiliki metode yang disebut dengan metode ru'yatul hilal, dengan kriteria imkanur ru'yah. Jika Muhammadiyah wujudul hilal meyakini sudah ada hilal, sudah ada bulan. Tetapi Nahdlatul Ulama prinsipnya disebut dengan ru'yatul hilal. Ayat ru'yatul hilal mita fi uleng. Bukan hanya sekedar keyakinan, tapi mita fi uleng. Karena memang baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka dia Allah Ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Nah niki mita uleng falyasum, maka berpuasalah. Dalam hadis Nabi itu dikatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa ko rigau angkamu mita uleng dan niya alep pitaran rigau angkamu mita uleng. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi kelompok Nahdlatul Ulama yang biasa diikuti oleh pemerintah. Nah, kriterianya apa? Ru'yatul hilal itu ya pana wedding irita yeru ulenge kalau ia berada di atas 3 derajat. Telu yasenna fa telu derajat di atas ufuk baru bisa terlihat itu bulan. Sekalipun dengan menggunakan terompong yang canggih. Oleh karena itu nanti Nahdlatul Ulama dan Kementerian Agama itu akan memasang di berbagai titik di seluruh provinsi di tanggal 28 itu memasang teropong untuk melihat adakah bulan pada tanggal 28 setelah terbenamnya matahari. Maka Nabi ta fa in gumma alaikum narik kode muita uleng
ya, dicapakna Sya'ban, fasumu salasina yauman, maka berpuasalah 30 hari. Artinya apa? Disempurnakan bulan Sya'ban. Nah, disinilah bisa memunculkan, bisa menjadi penyebab terjadinya perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah menentukan hari Sabtu, tapi kalau NU belum melihat bulan pada tanggal 28 itu artinya belum masuk satu Ramadan di tanggal 1 Maret. Nah, karena itu tolong lebihkan ke hadir, dua metode ini tidak perlu kita perselisihkan. Ya, masing-masing punya pegangan, masing-masing punya metode, tidak perlu kita besar-besarkan jika sekiranya terjadi perbedaan. Tetapi insya Allah mudah-mudahan masa maki antara kelompok Muhammadiyah dengan NU pada kemah puasa resona satum. Karena menurut perhitungan hisab bulan di tanggal 28 sore itu sudah 5 derajat. Ya, mudah-mudahan kita bersamaan. Demikian pula halnya dengan lebarannya. Muhammadiyah sudah menetapkan lebaran itu hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 31 ya, Maret. Oleh karena itu kita bikin kehadir penetapan awal Ramadan dan awal Syawal atau hari Idul Fitri tidak perlu dipersoalkan. Ada hal yang jauh lebih penting untuk kita perhatikan dalam rangka menyambut Ramadan. Apa itu? Yang pertama, kadang-kadang kita Ikumelu ya tamai ramalan yang kita persiapkan itu fokus kepada biaya selama Ramadan. Kita berhitung-hitung, meloki pas sadia agak yanre mandre subuh, meloki pas sadia agak yanre buka puasa, meloki pas sadia bahkan sampai terhitung itu persiapan lebaran. Kadang-kadang fokus di situ. Sementara ada hal-hal yang jauh lebih penting dari itu yang kita abaikan. Apa itu? Yang pertama, mestinya sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka batin kita mesti kita sucikan. Hati kita sucikan dari segala noda dosa. Ya. Batitta melu ifacingi polir siagai egana dosa. Dosa yang menyebabkan hati itu bisa jadi tertutupi. Ya. Tertutupi artinya sabari karena dosa. Karena sekali kita melakukan dosa itu menjadi noda, Bapak hadirin dimuliakan Allah, telah bikin hadir. Si sekipego dosa itu menjadi noda, titik hitam dalam hati kita. Dan ini kita lakukan berbulan-bulan. Itulah sebabnya telah bikin hadir. Ulama kita sangat menganjurkan di bulan Sya'ban ini dipergunakan kesempatan untuk memperbanyak istighfar kita. Ya, iulah sabang ifake gune untuk pemegewi elwa dampet dari Allah Ta'ala. Kalau perlu, ya, jadikan malam hari kita bangkit dari tidur untuk sholat taubat. Ya. Sebagai bentuk atau ngeta Milo dampa milo toba pulih dosa-dosa kewe pura di figau lo di Allah Ta'ala. Ini dosa kita kepada Allah tu bikin kehadir. Mengapa ini menjadi penting? Setengah-tengahnya apa yang membuat kita agak biasa nasabari nama wer aleta pego deceng. Tentu kita semua bisa menelusuri diri kita semua. Wadi pelajari ro kaya tama kadang-kadang watu kadang-kadang we menyemelah dekat pego decing angka tu watu ro mau relah ada ji alewe pego decing matana fina dingi. Ini sangat boleh jadi awar ketap pego decing rajinna aleta pego decing itu karena dosa-dosa yang ada di dalam hati kita. Dosa ini sabari karena dosa itulah yang menyebabkan deni rulen runtuh fatirona fungal Allah Ta'ala. Hidayah itu tidak bisa kita dapat. Karena apa? Hati kita tertutup dengan dosa. Ya. Makanya itu malah bikin hadir. Ini terbukti pada kita semua. Itulah sebabnya sehingga kutama bulan Ramalan engkau tahu narik kuirita wi fisikna otak kalian bae forena fakajitna. Fore mawatang madising tapi den lema puasa. Apa yang menyebabkan itu? Nafurimu otak kalian nama dising mampu, tapi dia memang puasa. Kenapa?
Dia gage ro'afati rongi, dia gage hidayana fung Allah Ta'ala. Sebaliknya angka tahu matoa ni malah salasa ni tuli mau tamu mau puasa. Karena apa? Getaran batinnya itu yang memberi semangat untuk berpuasa. Kekuatan batinnya. Afatirongi boleh rifung Allah Ta'ala naruntu. Ada orang yang pekerja keras tukang batu tapi mau puasa. Engkau tahu telah bikin kehadir sesungguhnya tidak diwajibkan berpuasa. Siapa itu? Orang yang sudah lansia, tua, betul-betul tua, orang yang sakit, orang yang musafir. Tetapi karena kekuatan batinnya, ya, afatirong kena runtuh. Namo jokol jupanda, namo musafir ma puasa to. Namo matukan batu ma puasa to, namo malah sama puasa to. Sebaliknya itu tadi, tali watana tali di sini tapi dia na puasa. Ini karena apa? Kembali, ya, mesti kita mengevaluasi diri kita. Nah, kung kawattu nama wer nyawata pego decing mata na papinadita pego amala, boleh jadi di situ ada dosa yang banyak. Ini yang perlu dibersihkan untuk bikin kehadir. Yang kedua, bukan hanya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iro dosa dari Allah Ta'ala dari begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis. Bahkan ada hadis Nabi yang menyebutkan, sekalipun dosa kita itu sebanyak buih di lautan, narekku ya tungemui meluat dampa meloto bari fungal Ta'ala, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Yero fungal Ta'ala fuam marajaat dampa riatanna. Selama yero atewe melo mengakui atas salanna dosana, insya Allah fungal Ta'ala tak buka pintu adam pernah. Karena telah bikin kehadir, jangan pernah merasa bersih. Jangan pernah merasa diri kita bersih dari dosa, dari kesalahan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Tungke yero anak pona Adam termasuk di mana anak pona ki Nabi Adam khata. Unronna ki atas salange, unronna ki atak kalufange, unronna ki malilue. Sangat boleh jadi selama kurang lebih 10-11 bulan yang lalu ini mega sena dosa ifigau karena tak kalufatta, karena kelemahan iman kita. Tetapi ketika kita sadar, magati kita telinga atau meloto bari fungal Allah Ta'ala, insyaallah yakin dan percaya nak dampung ki fungal Allah Ta'ala itu dosa-dosa tak. Yang susah itu tu lebih ke hadir asyik dampengnya pada terufa tahu. Nah, sebab engkau tahu masih sama dampengnya pada terufa tahu. Wadi jaji jokai ini ribulana melu dampeng tapi dia melu dampeng ki. Itulah susahnya dosa di antara sesama. Oleh karena itu kita bikin kehadir kesempatan sebelum kita memasuki bulan Ramadan ini, ajak kamu angka angka sila surata, angka bali bolata, angka saji salata, furaye wasi salah, furaye wasi buku orang, atau mungkin angka ada asid dosa di afal wengeta, bahkan boleh jadi ya ifatui asih hubungeta, ifatui silaturahim ta, maka pergunakan bulan Sya'ban ini untuk kita bisa saling memaafkan. Jangan bawa dosa di antara kita itu masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan melu menerima kasih yang macakkan hati. Karena itu telah bikin kehadir dosa wiri pungal Allah Ta'ala dan dosa wiri pada tahu itu bisa menyebabkan amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memutuskan hubungan dengan sesama. Ifatui silaturahimnya. Ya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa yero amalakna to mapuasa wiri lelen bulan Ramadan. Ya. Siage gana amalakna fugau ne yikina reku angka dosana rifalla wangenna fadan narufatau tak gatung yero amalakna selama Ramadan den latu na terima fungala taala. Apakah kita mau seperti itu? Ya. Karena itu telah bikin kehadir dosa tak lori beneta, dosa tak rilakaita, dosa tak rutumatota, dosa tak rifadat terfasila surata, bali bolata, mesti kita sucikan sebelum masuk Ramadan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yang mesti kita persiapkan memasuki bulan suci Ramadan adalah seyogyanya
kita memahami ilmu tentang puasa. Ayana perlu ya. Perlu faham ngero law-lawna hukum-hukumna puasa. Kenapa tuh melebihkan? Mengapa ilmu itu menjadi penting? Bahkan semua ibadah itu penting kita tahu. Sempajangi dia na mungkin makasih sempajata ko dega gafa disengat dari tujuan law-lawna sempajangi. Sara asana agama dosa ke sempaja mapa kutonya ru puasa. Mesti dipaham aga syarat-syarat na puasa. Agama membatalkan puasa, bahkan tidak hanya sampai di situ. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba shaimun. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Degaga na runtu sangadinna luhu mi bawa na dekah. Inilah pentingnya tu lebih ke hadir ifah fadis engke fadis sengri tujuan na yero ibadah puasa. Nah sawak magi perlu iriseng aga sara asana aja kamana ifigo bawami ternyata dia nesah. Yang kedua perlu iriseng aga batalkan aga solangi wiro puasata. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tu ifigo sosok. Dan terpenting juga adalah mesti kita tahu apa yang bisa merusak pahala dari puasa itu. Nah sebab engke tu tahu asa puasana tapi dia agak apalanna kemagai masolangi apalanna puasana. Itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Oleh karena itu mudah-mudahan pengurus masjid ini mungkin sebaiknya menghubungi khatib, apakah nanti khatib Jumat yang akan datang atau khatib terakhir menjadi materi khutbahnya itu bagaimana syarat-syarat dan hukum-hukum daripada puasa itu. Apa yang membatalkan puasa supaya kita saling mengingatkan kembali. Nah yutame ulan ramalan sarekom kita betul-betul melakukan ibadah puasa itu dengan sempurna dan pahalanya kita bisa peroleh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah. Oleh karena itu Imam Syafi'i memang mengatakan, maka dia fangluta Imam Syafi'i al ilmu biduni amalin janun. Yaitu fak disengenge nareko dek nayatuk kena dek nyamalakeun lenyei. Sebaliknya wal amalu biduni amalin la yakun. Ini pengluta Imam Syafi'i makada. Sebaliknya yaitu si dewe amala nariku ifigau narigau angkana dega gafat disageta maka dia pengluta Imam Syafi'i la yakunu dega gaya punangi. Artinya apa? Boleh jadi ada pahalanya tapi hanya sedikit sekali kecil. Karena apa? Kita melakukannya tidak sesuai dengan aturannya, tidak sesuai dengan tuntunannya. Boleh jadi amal yang kita lakukan menjadi sia-sia. Inilah pentingnya teman bikin kehadir. Yang terakhir yang mesti kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah jangan pernah kita lupakan doa. Doa. Kekuatan doa itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Degaga wedding robe pappe totona fuangi sangadina farelo doa." La yuraddul qada illa bid-du'a. Degaga wedding robe pappe totona fuangi sangadina farelo doa. Maka doa ini penting. Selalu kita berdoa balighna Ramadan fuang pasiruntu ka kasipong bulan Ramalan. Tidak hanya sekedar meminta ifasiruntu Ramalan tapi ia lawiri funga Allah taala fuang pasiruntu ka ulan Ramalan puang alenga afati ropuang alenga adisinga puang alenga awatanga puang untuk pahole wiyanna dicengiri lalan bulan Ramalan. Itu yang kita minta. Sehingga hadiran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita sedangkan gana minta ulan Rajab maupun minta nanti melo doang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Fuang pak barakah ke atau tuku kilalan bulan Rajab, pak barakah ke puang atau tungaku kiulas Sabang wa balighna Ramadan. Fuang fasirun tu ka kasi bulan Ramalan. Ini menunjukkan bahwa betapa doa itu penting untuk kita panjatkan memuarif Allah taala dalam perki umurutta dalam perki sungetna nei runtu ulama facinge ulang yon roye wedi pasaniasa segaegana deceng bulan yang menjadi kado istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk meraih begitu banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk kurang lebih 2 minggu yang akan datang betul-betul mempersiapkan diri kita memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang suci sehingga kita mampu melakukan berbagai amal ibadah di dalamnya. Fa ya ibadallah wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah hari ini
Kita berada di bulan yang istimewa, bulan yang memiliki begitu banyak kemuliaan. Apalagi hari ini siruntu idwai waktu malabbi, yakni as-sujuma nanniya as-sona nisfu Sya'ban. Saya kira kemarin Jumat lalu khatib kita sudah menyampaikan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Semoga momen malam nisfu Sya'ban tadi malam